Bagian 5. Tari melakukan aksi diam selama hampir seminggu sejak kejadian Bian meninggalkannya begitu saja saat di mall. Suaminya sama sekali tidak meminta maaf, tidak juga merasa bersalah. Mereka tidak pernah bertatap muka. Ia di kamar saat Bian berangkat kerja. Begitu pula ketika pulang. Sama seperti sebelumnya. Tetapi pesan WA yang dikirim Ami membuat ia harus menemui suaminya malam ini. Tidak peduli Bian capek sehabis pulang dari bekerja. Kita harus membicarakan kembali kesepakatan pernikahan, tegas Tari. Bian menutup kuap dengan tangan. 15 menit yang lalu ia baru sampai di rumah. Istrinya langsung meminta waktu untuk bicara. Ia mengganti baju dan terpaksa menemui Tari di meja makan, walau tubuh lelahnya meminta istirahat. Kenapa? Kamu ingin menambah sesuatu? Tentang kamu bertemu dengan perempuan itu. Sarah, Bian memastikan. Tari mengangguk. Kenapa memangnya? Aku ingin kamu berhenti menemuinya. Maksudnya? Aku ingin kamu berhenti menemuinya. Bian menegakkan tubuh, terjaga sepenuhnya. Aku tidak bisa. Tari tidak berhak melarangnya menemui Sarah. Kenapa tidak bisa? Kenapa harus? Tari menghela nafas pelan. Ia tidak suka harus berdebat seperti ini. Andai saja ada penyelesaian yang lebih mudah dan tidak menimbulkan konfrontasi. Aku hanya tidak mau ada anggota keluarga yang melihat kalian jalan berdua, ungkap Tari dengan suara melunak. Tidak akan. Kami selalu berhati-hati. Bian dan Sarah berusaha menghindari tempat yang ramai. Biasanya lokasi bertemu cukup jauh dari tempat kerja atau rumah. Ami melihat kalian di mall daerah Bekasi. Ungkap Tari berusaha menahan sakit saat mengucapkannya. Ami mengirimi pesan WA, mengatakan melihat Bian dan perempuan itu jalan bersama. Ia tidak mau kejadian itu terulang lagi. Mata Bian sempat melebar sesaat, tetapi ia langsung mengendalikan diri. Ami, temanmu? Ami sahabatku, rela Tari. Apa akan menjadi masalah? Tanya Bian sedikit khawatir. Sebenarnya tidak masalah, karena Ami sudah tahu semuanya. Bukan itu poinnya. Bagaimana kalau lain waktu kalian bertemu dengan Mama, Papa, Pak D, Bude, Kinan, atau Aldi? Atau bertemu orang lain yang tahu kalau kita suami istri? Tentu mereka bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan dengan perempuan itu? Aku akan mencari alasan, elak Bian. Tari mendengus pelan. Kamu tidak bisa selalu mencari alasan. Pasti akan terbuka suatu saat. Jadi kamu maunya apa? Bian mulai kesal. Aku mau kamu berhenti menemui dia, seru Tari dalam hati. Tetapi kalimat itu hanya berhenti di kerongkongan. Aku... Ia menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Aku tahu kita menikah karena dijodohkan. Kamu boleh merasa terpaksa menjalani pernikahan ini. Tapi aku tidak. Saat Pak D dan Bude memberitahu tentang rencana pernikahan, aku menerima. Bagiku mereka adalah pengganti orang tua. Insya Allah pilihan mereka baik untukku. Tari memberi jeda. Aku menjalani pernikahan dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah ibadah. Tidak pernah aku merasa terpaksa menjalaninya. Mata Tari mulai terasa hangat. Aku tidak peduli dengan kesepakatan pernikahan yang kamu buat. Tapi kamu harus tahu, aku punya keluarga yang harus dijaga nama baiknya. Aku tidak mau Pak De dan Bude tahu tentang kondisi pernikahan kita yang sebenarnya. Aku tidak mau mereka menanggung malu karena menjadi gunjingan orang-orang. Tari menyeka air matanya yang jatuh. Bian diam. Ia tidak menyangka Tari berpikir seperti itu tentang pernikahan yang mereka jalani. Terlebih, ia memang belum memikirkan sejauh ini tentang akibat pertemuannya dengan Sarah. Aku berutang banyak kepada Pak Ade dan Bude. Menyakiti hati mereka adalah hal terakhir yang akan kulakukan. Tari menahan sesak. Jadi, aku harap kamu tidak menemui perempuan itu lagi. Bian hendak protes tetapi ditahannya. Kamu memberi waktu 1 tahun. Aku ingin selama waktu itu kamu menjaga nama baikku sebagai seorang istri, juga nama baik keluargaku. Tutup Tari. Rasanya aku tidak meminta terlalu banyak kan? Bian menarik nafas. Akan aku pikirkan. Jawabnya singkat. Baiklah, itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Tari beranjak berdiri dan berjalan menuju kamar. Dadanya masih terasa sesak. Walau bagaimanapun, suaminya akan tetap memilih perempuan itu. Sepagi ini Tari sudah berkutat dengan mesin cuci. Bu Darmi izin karena anaknya sakit. Jadi ia yang mengerjakan pekerjaan rumah. Pukul 9, ia ada janji dengan papa untuk membahas kerjasama bisnis. Tari tidak suka meninggalkan rumah dalam keadaan belum rapi. Setelah mencuci, ia akan menyapu lalu mengepel. Kenapa kamu yang mencuci? Tari menoleh dan mendapati suaminya sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Bu Darmi tidak masuk, jawab Tari seraya melanjutkan menjemur pakaian yang sudah dikeringkan.
Aku kan sudah bilang pakai jasa cleaning service aja. Bian tidak suka harus berutang pada istrinya. Tari tidak mendengarkan suaminya. Ia melanjutkan menjemur. Bian menghela nafas pelan. Ia hendak beranjak ke ruang depan, tetapi gerakannya terhenti. Tari, Tari menoleh seraya memegang pakaian yang akan dijemur. Ia menunggu Bian bicara. Tentang semalam, aku berjanji, kejadian dengan Ami tidak akan terulang lagi. Aku jamin tidak akan ada yang berbicara buruk tentang kamu atau keluargamu. Janji Bian. Mungkin kamu pikir aku tidak peduli, tapi kita sama. Aku tidak akan membiarkan orang lain merusak nama baik keluargaku. Jadi, kamu bisa pegang ucapanku. Kalau kamu melanggar, tanya Tari. Tidak akan. Kalau melanggar, Bian menghela nafas pendek. Tidak akan. Aku minta kompensasi kalau kamu melanggar. Putus Tari. Apa? Kompensasi? Bian mengernyitkan dahi. Iya, kompensasi, ulang Tari. Kalau kamu melanggar, akan ada kompensasi. Oke, tapi bisa kupastikan itu tidak akan terjadi, sahut Bian. Aku dan Sarah akan lebih berhati-hati saat kami bertemu. Kita lihat saja, ucap Tari seraya melanjutkan pekerjaannya. Bian mendengus pelan. Ia berbalik dan melangkahkan kaki ke teras depan. Telepon jasa cleaning service, suruh Bian dari depan. Dasar, rutuk Tari dalam hati. Tapi aku sudah kirim WA ke kamu beberapa hari yang lalu. Ia yakin sudah memberitahu suaminya kalau Pak D dan Bude akan datang hari ini. Bian mendecak kesal seraya meraih ponsel yang terletak di meja ruang televisi dan mengeceknya. Benar, Tari memang mengirim pesan lewat WA padanya beberapa hari yang lalu, tetapi ia belum membacanya. Padahal ini hari libur, ia ada janji futsal dengan teman-temannya. Aku tidak bisa, jawab Bian. Tari menyandarkan punggung ke sofa seraya bersedekap dan menatap kecewa. Kenapa? Apakah suaminya ada janji dengan perempuan itu? Aku ada janji dengan teman-teman. Tidak bisa dibatalkan. Bian menarik nafas. Bertemu dengan Pak D dan Bude tentu lebih penting. Tetapi ia malas harus berbasa-basi dan bersikap sebagai suami yang baik untuk Tari. Ini pertama kalinya mereka ke sini. Sudah jauh-jauh hari Pak D memberitahu dan wanti-wanti untuk meluangkan waktu, bujuk Tari. Ia ingin Bian bersamanya saat Pak D dan Bude datang. Bian memijat dahinya pelan. Baiklah, putusnya. Mata Tari bersinar. Punggungnya langsung tegak. Kamu gak jadi pergi? Tanya Tari penuh harap. Bian menggeleng pelan. Yeay! Seru Tari seraya menangkupkan tangannya di dada. Bian menggelengkan kepala melihat reaksi istrinya yang seperti anak kecil mendapat hadiah. Bagaimanapun, Tari sudah membantu menghadapi keluarganya saat ulang tahun Papa. Sepertinya akan impas kalau ia melakukan hal yang sama untuk istrinya. Pukul berapa Pak D datang? Insya Allah zuhur. Bian melihat jam di pergelangan. Masih lama? Ya, tapi banyak yang harus dikerjakan, jelas Tari. Bian mengedarkan pandangan ke sekeliling. Apalagi? Sudah rapi kan? Tinggal memesan makan siang saja kalau tidak mau repot memasak. Kamarku. Kenapa? Kamarmu berantakan. Kamar di bawah penuh dengan barang-barangku. Terus? Bian tidak melihat ada masalah. Mereka bisa curiga kalau melihat semua barangku ada di kamar bawah, jelas Tari. Mereka akan berpikir kalau kita pisah kamar. Bian tertegun. Benar juga apa yang dikatakan istrinya. Tidak wajar apabila semua barang istrinya ada di kamar bawah. Terus gimana? Aku berencana memindahkan sebagian ke kamarmu. Sebagian yang lain biarkan saja. Kalau mereka tanya, aku akan mengatakan kalau lemari di atas sudah penuh. Bian mengangguk mengerti. Oke, kita mulai sekarang. Tari beranjak berdiri dan menuju kamar. Aku berencana masak soto Betawi kesukaan mereka. Kamu bisa masak? Tanya Bian ragu seraya mengikuti istrinya. Tari mendengus pelan. Kamu lihat aja nanti. Bian tersenyum kecil melihat reaksi istrinya. Seharusnya ia kesal karena terpaksa membatalkan janji dengan teman-temannya. Tapi entah kenapa ia merasa excited. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang di luar dugaan hari ini. Sudah semua? Tanya Bian. Tari mengangguk seraya tersenyum puas menatap hidangan di meja. Soto Betawi, lengkap dengan perkedel kentang dan terlihat menggiurkan. Kamarnya sudah dibereskan. Cukup lelah juga harus naik turun tangga membawa sebagian besar barang-barang di kamarnya. Pakaian, buku-buku, peralatan di meja rias, tas, dan perintilan lain. Tari menoleh ke pintu depan saat mendengar ketukan. Itu mereka, seru Tari senang seraya melangkah ke ruang tamu. Tari, panggil Bian membuat langkah kaki istrinya terhenti. Tunggu sebentar. Tari menautkan alis, menunggu Bian menghampirinya. Kenapa? Ingat, kita ini pengantin baru. Bian meraih tangan Tari dan menggenggamnya pelan. Jangan jauh-jauh. Tari merasakan kehangatan menyelubunginya.
Ia memandang sekilas tangan Bian yang terjalin dengan tangannya. Serasa ada kupu-kupu berterbangan di perutnya. Tari merasa aneh, sekaligus senang secara bersamaan. Iya, oke. Sekarang kita siap menyambut Pak D dan Bude. Bian tersenyum. Tari jarang melihat suaminya tersenyum seperti ini. Terakhir kali ketika mereka menghadiri acara ulang tahun Papa di hotel. Apa ini senyum pura-pura? Atau sungguhan? Sepertinya Tari tidak akan pernah tahu. Andai saja ia bisa melihat senyum ini setiap hari. Tentu sangat menyenangkan. Bian terlihat lebih tampan. Bian menuju ruang depan seraya menggandeng istrinya. Ia membuka pintu lebar-lebar dan menemukan Pak D dan Bude di sana. Assalamualaikum, sapa Pak D. Waalaikumsalam, jawab Bian. Ia menjabat erat tangan Pak D seraya tersenyum hormat. Selamat datang Pak D, Bude, silakan masuk. Tari langsung menghambur ke pelukan Bude. Rindu tak tertahankan. Sejak bundanya tidak ada, Bude adalah tempat ia bermanja dan mencurahkan isi hati. Bude wanita paling baik yang ia tahu. Selalu sabar menghadapinya pada masa-masa sulit dalam hidup. Kalau tidak ada Bude, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Bude, isak Tari di pelukan Bude. Sudah, jangan menangis. Malu tuh sama suamimu. Bujuk Bude dengan isak yang sama. Tari melepaskan pelukan lalu menyeka air mata. Biarin, rajuknya. Sudah besar masih juga manja, celetuk Pak D. Pak D, Tari mencium tangan Pak D takzim. Pak D mengusap kepala Tari yang dibalut kerudung dengan sayang. Terima kasih sudah menerima kami, Nak Bian, ujar Pak D. Keluarga Tari, keluarga saya juga Pak D. Bian memeluk bahu istrinya. Tari menoleh ke Bian seraya tersenyum. Mereka sedang bersandiwara. Batin Tari seraya mencoba mengusir desiran halus yang merambat di hatinya. Berdekatan dengan Bian selalu menimbulkan getaran yang berbeda. Tari bertanya-tanya apakah suaminya merasakan hal yang sama. Ayo masuk, ajak Bian. Mereka masuk ke ruang tengah. Oh iya, ada yang ketinggalan. Pak D berbalik ke depan. Mereka berhenti menunggu Pak D. Pak D masuk membawa tas tenteng dengan ukuran cukup besar. Tas siapa Pak D? Tanya Tari heran. Ini, budemu ini loh, katanya mau nginep di sini. Padahal udah Pak D bilang tidak usah. Ya nggak apa-apa toh, nginep di rumah anak sendiri, cetus Bude. Tari melirik Bian sekilas, bertanya bagaimana sebaiknya. Boleh Bude, jawab Bian seraya tersenyum. Ada kamar tamu yang bisa dipakai kok. Tidak mengganggu kan, Nak Bian? Tanya Pak D. Enggak kok Pak D. Tari tentu senang ada Pak D dan Bude di sini. Biasanya kami hanya berdua saja, sahut Bian. Biasanya pengantin baru kan sukanya berdua-duaan aja, goda Bude sembari tersenyum. Bian tertawa pelan. Bude tawa aja. Istirahat dulu Bude, Tari bikin soto Betawi loh. Tari mengajak Pak D dan Bude ke dalam. Wah, kedengarannya enak nih, sahut Pak D. Tasnya biar saya bawa ke kamar Pak D. Bian mengambil alih tas dari tangan Pak D. Iya, terima kasih. Pak D dan Bude duduk di sofa ruang televisi. Bian membawa tas ke kamar bawah. Tari mengikutinya dari belakang. Kamu nggak apa-apa, Pak D sama Bude nginep di sini? Tanya Tari memastikan. Nggak apa-apa, jawab Bian seraya meletakkan tas di dekat petiduran. Untung aja kamar kamu sudah dibereskan. Jadi mereka bisa tidur di sini. Tari tiba-tiba teringat sesuatu. Kalau Pak D dan Bude tidur di kamarnya, lalu ia tidur di mana? Tari menatap Bian bertanya. Sepertinya Bian juga memiliki pertanyaan yang sama di benaknya. Apakah ini akan jadi malam pertama mereka tidur bersama?